Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan pembahasan kita di pendekatan konstruktivis dan dalam pembelajaran. Sebelumnya kita sudah membahas tentang prinsip-prinsip konstruktivis, ya, pembelajaran konstruktivis. Kemudian video kedua kita mempunyai cooperative learning, ya. Yang ketiga sebelumnya adalah mengajarkan problem solving. Nah, sekarang kita akan masuk ke video keempat, ya, mengajarkan creative problem solving. Nah, sebagian permasalahan yang dihadapi dalam pelajaran di sekolah itu memang memerlukan banyak informasi, ya, banyak membaca dan berpikir gitu, ya. Namun kebutuhan untuk kreativitas ini belum banyak gitu, ya, di cover, ya, dalam pembelajaran di sekolah gitu, ya. Jadi fokusnya masih banyak ke knowledge, ya, atau ke membaca dan berpikir. Nah, sementara di permasalahan sehari-hari itu banyak yang kita temui situasi yang membutuhkan kreativitas gitu, ya. Nah, ini adalah beberapa strategi, ya, yang bisa membantu kita mengajarkan creative problem solving, ya, ke siswa gitu, ya. Ini otomatis ini pembahasannya akan tidak bisa menyeluruh, ya, untuk masing-masing ini, tapi kita coba, ya. Nah, yang pertama adalah incubation. Jadi pemecahan masalah secara kreatif itu agak berbeda, ya, dengan analisis langkah demi langkah, ya, seperti kasusnya Sylvie kemarin yang memberi burger itu, ya. Nah, salah satu prinsip penting dalam creative problem solving adalah menghindari terburu-buru dalam menuju solusi. Nah, di sini lebih dipentingkan untuk berhenti, ya, refleksi masalah dan berpikir dengan mendalam gitu, ya. Nah, jadinya nanti bisa mempertimbangkan beragam solusi alternatif, ya, sebelum nanti memutuskan tindakan gitu, ya. Nah, ini adalah salah satu contoh, ya, dari permasalahan gitu, ya. Nah, di sini kalau memanggang biskuit, ya, dalam oven 3/4 jam itu berapa lama yang dia butuhkan untuk memanggang 3 biskuit. Nah, kebanyakan siswa itu akan langsung mengalihkan 45 menit itu kali 3 gitu, ya, karena 3 biskuit, ya. Namun apabila berpikir lebih cermat lagi, sebenarnya memanggang 3 biskuit di oven itu membutuhkan waktu yang sama dengan memanggang 1 biskuit gitu, ya. Nah, di sini guru itu harus mengajarkan, ya, dia menghindari, ya, memberikan tekanan waktu pada siswa gitu, ya. Jadi menghargai ingenuity, ya. Ingenuity itu originalitas, ya, kecerdikan gitu, ya, dan pemikiran yang cermat gitu. Oke, jadi prinsipnya itu, ya, ada waktu yang diberikan waktu gitu, ya, tidak terburu-buru menuju solusi gitu, yang berpikir secara mendalam, ya, refleksi dan berpikir secara mendalam. Itu yang disebut incubation. Yang kedua adalah suspension of judgment, ya, penundaan pengambilan keputusan, penundaan judgment, ya. Nah, dalam creative problem solving itu siswa harus didorong untuk menunda mengambil keputusan dan mempertimbangkan beragam kemungkinan, ya, sebelum mereka mencoba sebuah solusi, ya. Salah satu metode yang sering digunakan adalah brainstorming, ya. Jadi individu 2 atau lebih, ya, individu itu menyampaikan sebanyak mungkin alternatif solusi yang bisa mereka pikirkan, ya, walaupun terlihat tidak masuk akal gitu, ya, tapi harus dikeluarkan semua. Nah, setelah semua ide itu dipikirkan, maka salah satu ide itu baru kemudian dievaluasi, ya, sebagai solusi yang
memungkinkan itu. Nah, jadi ide dari brainstorming ini adalah menghindari fokus pada satu solusi ya terlalu dini gitu ya, yang kemungkinan nanti malah mengabaikan pilihan ya atau langkah solusi yang lebih baik gitu. Itu suspension of judgment. Yang ketiga adalah appropriate climates. Jadi creativity problem solving itu diperkuat dengan lingkungan yang relax dan playful gitu ya, yang menyenangkan gitu. Jadi guru harus menyediakan lingkungan belajar yang relax dan fun gitu ya, menyenangkan gitu. Nah, siswa juga harus didorong mencoba beragam solusi dan tidak mendapatkan kritik ya ketika melakukan kesalahan itu. Nah, ini komponen yang penting gitu ya, karena individu yang memiliki kreativitas tinggi itu, yang skornya tinggi pada tes kreativitas itu cenderung tidak takut membuat kesalahan dan tidak takut terlihat bodoh gitu ya, dibanding individu yang skor tes kreatifnya itu lebih rendah gitu. Jadi prinsipnya menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan ya, yang tidak mengancam mereka itu. Yang keempat adalah analisis ya, melakukan analisis dan menyandingkan ya, juxtapose ya, karakteristik utama dan elemen-elemen khusus dari suatu masalah. Jadi ini salah satu metode pemecahan masalah kreatif yang sering disarankan gitu ya. Nah, juga ini analisis secara hati-hati terhadap situasi dalam permasalahan. Jadi ada contoh spesifik ya di bukunya Slavin ya, silakan nanti dicek ya di halaman 206 ya, di bagian analisis ya pokoknya ya. Oke. Yang kelima adalah engaging problems ya. Jadi menyediakan permasalahan yang menarik dan melibatkan anak. Jadi problem solving yang melibatkan kehidupan nyata ya, atau simulasi kehidupan nyata itu menurut hasil riset itu lebih memotivasi siswa gitu. Jadi ini perlu diperhatikan ya, dalam proses pembelajaran itu harus melibatkan permasalahan yang nyata gitu ya, yang atau simulasi ya kehidupan nyata itu ya. Oke, yang keenam adalah feedback ya. Jadi ini juga salah satu cara yang paling efektif ya untuk mengajarkan creative problem solving, karena memberikan siswa latihan dengan beragam variasi permasalahan gitu ya. Nah, kemudian yang paling penting adalah feedback itu tidak hanya pada solusi yang benar, tapi juga pada proses yang terjadi sampai mereka menemukan solusi. Nah, ini dengan feedback seperti ini harapannya itu proses proses menuju problem solving itu menghargai proses kreatif gitu ya. Jadi tidak hanya pada hasilnya itu. Nah, baik, itu saja. Ini bagian terakhir ya dari chapter 8-nya Slavin ya. Terima kasih atas perhatian rekan-rekan. Silakan jika ada pertanyaan bisa disampaikan di forum ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.